Pesan Ibunda Pegi usai DPO kasus Vina ditangkap, jangan ngaku meski wajahmu bonyok. Ibunda Pegi Setiawan alias Perong, 30, Kartini, 48, memberi pesan penting kepada putranya ketika keduanya bertemu di Mapolda Jabar. Satu di antara pesan penting Kartini terhadap Pegi tersebut, yakni jika tidak melakukan jangan katakan iya meski wajah bonyok ataupun sampai mati. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Pegi dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Diduga Pegi menjadi otak ruda paksa dan pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu, ujar Jules. Saat ini Pegi masih diperiksa intensif di Polda Jabar. Kartini, 48, ibu Pegi, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Pegi. Kartini memberikan pesan penguatan kepada Pegi agar tetap teguh dalam pendirian. Ya, kemarin saya mengunjungi anak kandung saya Pegi Setiawan setelah mendapat kabar dari Ibu Yanti, majikan sekaligus kuasa hukum Pegi, bahwa anak saya ditangkap polisi, ujar Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Pegi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, petang. Kartini, istri dari Rudi, 55, mengingatkan Pegi untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Jika memang kamu tidak melakukan perbuatan itu, walaupun dipaksa untuk mengaku, jangan sampai mengatakan iya. Meskipun wajahmu sampai bonyok atau bahkan sampai mati, ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, Pegi juga mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada Kartini, mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan pertemuan terakhir mereka. Pegi minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Pegi minta maaf ke mama dan bapak. Jelas Pegi sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Pegi merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Biarin Pegi jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Pegi kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Pegi mati pun, Pegi mati syahid, kata Pegi kepada Kartini. Kartini juga menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Eki dan Vina terjadi pada tahun 2016, Pegi tidak berada di Cirebon. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Pegi sudah bekerja di Bandung menjadi kuli bangunan dan saat kejadian itu terjadi, Pegi tidak ada di Cirebon, ujarnya. Menurut Kartini, Pegi mulai bekerja di Bandung 3 bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi dan baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember tahun 2016. Menghilang selama 8 tahun, Linda akhirnya muncul, ketakutan usai Vina dibunuh. Sosok Linda akhirnya muncul setelah 8 tahun menghilang, terutama setelah kejadian pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Linda disebut-sebut sebagai saksi kunci atas kematian Vina Cirebon dan Eki. Munculnya Linda di tengah kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kembali viral ini, semakin membuat terang kasus yang selama 8 tahun seolah mengendap. Kemunculan Linda diketahui dari unggahan di TikTok beberapa hari setelah Pegi ditangkap. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Misteri kasus pembunuhan Vina yang memiliki nama lengkap Vina Dewi Arsita belum tuntas sepenuhnya. Hingga 2024, 8 terpidana kasus pembunuhan pada Vina Cirebon itu masih menjalani hukuman. 1 di antaranya sudah bebas sejak 2000 silam, sementara sisanya dihukum penjara seumur hidup. Sementara 3 orang yang buron, 1 di antaranya sudah tertangkap atas nama Pegi Setiawan alias Pegi Perong. 2 DPO lain, Dani dan Andi belum diketahui kabarnya. Kini, muncul lagi sosok lain dalam pusaran kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina serta Eki, pacarnya itu.
Sosok lain tersebut yakni Linda. Linda ini tak lain sosok yang disebut-sebut kerasukan arwah Vina Cirebon sehingga kasus tersebut mulai terungkap. Tokoh Linda ini juga dimunculkan dalam film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Film ini laris manis dan menjadi pintu masuk diungkapkannya kembali kasus tersebut. Wujud nyata Linda memang belum muncul. Perempuan yang menghilang selama 8 tahun, sejak kasus tersebut diungkap tahun 2016 lalu, baru muncul di media sosial yakni TikTok @nuansa.luna. Kemunculan Linda itu muncul hanya beberapa hari setelah Peggy ditangkap di Bandung. Linda pun menjelaskan alasan kenapa dirinya selama 8 tahun ini menghilang. Pada pengakuannya yang viral itu, Linda mengatakan kalau dia dan Vina sebenarnya hanya sebatas teman biasa. Linda dan Vina tidak bersahabat seperti yang diceritakan dalam film Vina, Sebelum 7 Hari. Bahkan menurut Linda, dirinya tidak satu sekolah dengan Vina. Ia juga mengaku bahwa pada saat kejadian dirinya sedang tidak ada di Cirebon karena sedang PKL. Diakui sosok Linda itu, ia sama sekali tidak mengenal sosok Egy atau Peggy Setiawan. Sebab menurut dia, semasa hidupnya Vina tak pernah bercerita soal Egy. Pun tudingan dirinya bersekongkol dengan Egy pun dibantah oleh Linda. Di sini saya nih korban juga, bedanya saya gak mati aja, kata Linda. Bahkan menurut Linda, kondisinya setelah 8 pelaku ditangkap itu sangat memilukan. Apalagi saat rekaman suaranya saat kerasukan arwah Vina viral di media sosial. Saya justru lebih parah di sini. Bahkan tak ada etikat baik dari keluarga Vina atau kepolisian setempat untuk minta maaf ke saya karena suara saya viral yang haruannya di mana suara rekaman itu bersifat rahasia hanya untuk bukti ke penyidik, jelas dia. Menurut Linda, sejak penangkapan 8 pelaku, dirinya sudah tak bisa hidup tenang di Cirebon. Linda diteror hingga nyawanya terancam. Saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam. Saya diteror di FB, dulu kan zamannya FB ya belum ada TikTok. Saya sampai diungsikan keluar pulau sama keluarga saya kak, selama 2 tahun, tulis Linda lagi. Diakui Linda, dirinya pun baru berani pulang ke Cirebon setelah kasus itu sudah tak lagi jadi perbincangan. Dijelaskan Linda, kondisi di Cirebon saat itu sangat mencekam. Apalagi salah satu pelaku yang ditangkap merupakan tetangganya sendiri. Geng motor Cirebon itu membabi buta kak, ditambah salah satu pelaku yang sudah ketangkep itu tetangga saya. Kakak kebayangkan jadi saya seperti apa? Saya ketakutan kak, makanya saya pergi jauh buat amanin nyawa saya dulu, katanya. Linda pun menyebut dirinya diserang oleh teman-teman pelaku yang tak terima dengan terbongkarnya kasus itu. Teman-teman pelaku nyerang saya mengatasnamakan solidaritas, tulis Linda. Namun pengakuan lini ini belum terkonfirmasi kebenarannya. Sementara itu, kakak kandung Vina, Marliana mengaku bertanya-tanya dengan sikap Linda. Sebab, dia sudah mencari keberadaan Linda pada keluarganya, namun selalu ditutup-tutupi. Tanda tanya ada, kecewa pun ada. Cuma tetap sih gak bisa ditemuin, kita juga udah berusaha, jelasnya. Bahkan menurut dia, Linda juga tidak dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Tidak pernah diperiksa, katanya lagi seperti dilansir Tribun Bogor. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Susilaning Tias mengungkapkan, lembaganya menerima permohonan perlindungan dari satu saksi kasus pembunuhan Vina tersebut. Tetapi, masih dalam proses telaah, belum diberikan perlindungan oleh LPSK, karena, masih kami telaah, kata Susilaning Tias dilansir kompas.com dari Antara News, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Namun, dia tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan itu karena masih dalam proses telaah oleh LPSK. Susilaning Tias hanya menyebut, satu saksi tersebut bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eki, melainkan saksi fakta. Ini saksi fakta, bukan dari kedua keluarga korban. Intinya saksi yang tahu fakta atau kejadiannya, ujarnya. Mungkinkan saksi fakta itu adalah Linda. Sosok Linda, teman dekat dari Vina, korban pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat, akhirnya muncul ke publik. Sosok Linda yang sempat menghilang seusai Vina dan Eki tewas pada 2016 silam menimbulkan tanda tanya. Bahkan kakak dari Vina mencurigai Linda terlibat dalam kasus pembunuhan sang adik.
Seusai satu pelaku yakni Peggy Setiawan alias Peron berhasil ditangkap kepolisian, Linda kini juga muncul ke publik. Dalam sebuah unggahan di sosial media, Linda mengakui hanya berteman biasa dan tidak bersahabat dengan Vina. Saat kejadian, Linda mengaku tidak berada di Cirebon lantaran sedang PKL. Linda juga mengaku tak mengenal sosok Egy alias Peron. Selama 8 tahun, Linda menghilang karena merasa terus mendapatkan ancaman teror di sosial medianya. Diakui Linda, dirinya pun baru berani pulang ke Cirebon setelah kasus ini sudah tak lagi menjadi perbincangan. Terkait menghilangnya Linda, kakak kandung Vina, Marliana, mengaku bertanya-tanya. Marliana mengaku dirinya sempat mencari keberadaan Linda pada keluarga, namun selalu ditutup-tutupi. Marliana mempertanyakan mengapa Linda tidak hadir dalam persidangan sebagai saksi. Kini seusai Peggy ditangkap, kepolisian juga sedang memburu 2 pelaku yang masih menjadi DPO. Polisi juga berjanji melakukan pengusutan ulang kasus pembunuhan yang menghebohkan publik ini. Menghilang selama 8 tahun, Linda akhirnya muncul, ketakutan usai Vina dibunuh. Sosok Linda akhirnya muncul setelah 8 tahun menghilang, terutama setelah kejadian pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Linda disebut-sebut sebagai saksi kunci atas kematian Vina Cirebon dan Eki. Munculnya Linda di tengah kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kembali viral ini, semakin membuat terang kasus yang selama 8 tahun seolah mengendap. Kemunculan Linda diketahui dari unggahan di TikTok beberapa hari setelah Peggy ditangkap. Diketahui, Peggy Setiawan alias Peron, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Misteri kasus pembunuhan Vina yang memiliki nama lengkap Vina Dewi Arsita belum tuntas sepenuhnya. Hingga 2024, 8 terpidana kasus pembunuhan pada Vina Cirebon itu masih menjalani hukuman. 1 di antaranya sudah bebas sejak 2000 silam, sementara sisanya dihukum penjara seumur hidup. Sementara 3 orang yang buron, 1 di antaranya sudah tertangkap atas nama Peggy Setiawan alias Peggy Peron. 2 DPO lain, Dani dan Andi, belum diketahui kabarnya. Kini, muncul lagi sosok lain dalam pusaran kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina serta Eki, pacarnya itu. Sosok lain tersebut yakni Linda. Linda ini tak lain sosok yang disebut-sebut kerasukan arwah Vina Cirebon sehingga kasus tersebut mulai terungkap. Tokoh Linda ini juga dimunculkan dalam film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Film ini laris manis dan menjadi pintu masuk diungkapkannya kembali kasus tersebut. Wujud nyata Linda memang belum muncul. Perempuan yang menghilang selama 8 tahun, sejak kasus tersebut diungkap tahun 2016 lalu, baru muncul di media sosial yakni TikTok @nuansa.luna. Kemunculan Linda itu muncul hanya beberapa hari setelah Peggy ditangkap di Bandung. Linda pun menjelaskan alasan kenapa dirinya selama 8 tahun ini menghilang. Pada pengakuannya yang viral itu, Linda mengatakan kalau dia dan Vina sebenarnya hanya sebatas teman biasa. Linda dan Vina tidak bersahabat seperti yang diceritakan dalam film Vina, Sebelum 7 Hari. Bahkan menurut Linda, dirinya tidak satu sekolah dengan Vina. Ia juga mengaku bahwa pada saat kejadian dirinya sedang tidak ada di Cirebon karena sedang PKL. Diakui sosok Linda itu, ia sama sekali tidak mengenal sosok Egy atau Peggy Setiawan. Sebab menurut dia, semasa hidupnya Vina tak pernah bercerita soal Egy. Pun tudingan dirinya bersekongkol dengan Egy pun dibantah oleh Linda. Di sini saya nih korban juga, bedanya saya gak mati aja, kata Linda. Bahkan menurut Linda, kondisinya setelah 8 pelaku ditangkap itu sangat memilukan. Apalagi saat rekaman suaranya saat kerasukan arwah Vina viral di media sosial. Saya justru lebih parah di sini. Bahkan tak ada etikat baik dari keluarga Vina atau kepolisian setempat untuk minta maaf ke saya karena suara saya viral yang haruannya di mana suara rekaman itu bersifat rahasia hanya untuk bukti ke penyidik, jelas dia. Menurut Linda, sejak penangkapan 8 pelaku, dirinya sudah tak bisa hidup tenang di Cirebon. Linda diteror hingga nyawanya terancam. Saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam. Saya diteror di FB, dulu kan zamannya FB ya, belum ada TikTok. Saya sampai diungsikan keluar pulau sama keluarga saya kak, selama 2 tahun, tulis Linda lagi. Diakui Linda,
Dirinya pun baru berani pulang ke Cirebon setelah kasus itu sudah tak lagi jadi perbincangan. Dijelaskan Linda, kondisi di Cirebon saat itu sangat mencekam. Apalagi salah satu pelaku yang ditangkap merupakan tetangganya sendiri. Geng motor Cirebon itu membabi buta Kak, ditambah salah satu pelaku yang sudah ketangkep itu tetangga saya. Kakak kebayangkan jadi saya seperti apa? Saya ketakutan Kak, makanya saya pergi jauh buat amanin nyawa saya dulu, katanya. Linda pun menyebut dirinya diserang oleh teman-teman pelaku yang tak terima dengan terbongkarnya kasus itu. Teman-teman pelaku nyerang saya mengatasnamakan solidaritas, tulis Linda. Namun pengakuan Lini ini belum terkonfirmasi kebenarannya. Sementara itu, kakak kandung Vina, Marliana mengaku bertanya-tanya dengan sikap Linda. Sebab, dia sudah mencari keberadaan Linda pada keluarganya, namun selalu ditutup-tutupi. Tanda tanya ada, kecewa pun ada. Cuma tetap sih gak bisa ditemuin, kita juga udah berusaha, jelasnya. Bahkan menurut dia, Linda juga tidak dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Tidak pernah diperiksa, katanya lagi seperti dilansir Tribun Bogor. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Susilaning Tias mengungkapkan, lembaganya menerima permohonan perlindungan dari satu saksi kasus pembunuhan Vina tersebut. Tetapi, masih dalam proses telaah. Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, karena masih kami telaah, kata Susilaning Tias dilansir kompas.com dari Antara News, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Namun, dia tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan itu karena masih dalam proses telaah oleh LPSK. Susilaning Tias hanya menyebut, satu saksi tersebut bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eki, melainkan saksi fakta. Ini saksi fakta, bukan dari kedua keluarga korban. Intinya saksi yang tahu fakta atau kejadiannya, ujarnya. Mungkinkan saksi fakta itu adalah Linda. Sosok Linda, teman dekat dari Vina, korban pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat, akhirnya muncul ke publik. Sosok Linda yang sempat menghilang seusai Vina dan Eki tewas pada 2016 silam menimbulkan tanda tanya. Bahkan kakak dari Vina mencurigai Linda terlibat dalam kasus pembunuhan sang adik. Seusai satu pelaku yakni Peggy Setiawan alias Perong berhasil ditangkap kepolisian, Linda kini juga muncul ke publik. Dalam sebuah unggahan di sosial media, Linda mengakui hanya berteman biasa dan tidak bersahabat dengan Vina. Saat kejadian, Linda mengaku tidak berada di Cirebon lantaran sedang PKL. Linda juga mengaku tak mengenal sosok Egy alias Perong. Selama 8 tahun, Linda menghilang karena merasa terus mendapatkan ancaman teror di sosial medianya. Diakui Linda, dirinya pun baru berani pulang ke Cirebon setelah kasus ini sudah tak lagi menjadi perbincangan. Terkait menghilangnya Linda, kakak kandung Vina, Marliana, mengaku bertanya-tanya. Marliana mengaku dirinya sempat mencari keberadaan Linda pada keluarga, namun selalu ditutup-tutupi. Marliana mempertanyakan mengapa Linda tidak hadir dalam persidangan sebagai saksi. Kini seusai Peggy ditangkap, kepolisian juga sedang memburu dua pelaku yang masih menjadi DPO. Polisi juga berjanji melakukan pengusutan ulang kasus pembunuhan yang menghebohkan publik ini.